Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, selamat datang di video pembahasan yang berjudul Dasar-dasar Pengetahuan Perencanaan Pembangunan Pariwisata yang kedua. Perkenalkan, nama saya Citra Jaya Adini, biasa dipanggil Citra, mahasiswa KKN Daring UGM Wayang Windu 2020. Sebelumnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya telah menonton video pembahasan pertama yang membahas mengenai dasar-dasar pariwisata. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi rancangan pengembangan pariwisata dan juga mengenai manajemen tata letaknya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hasil rancangan desain saya bersama dua teman lainnya mengenai RTKW atau Rencana Tapak Kawasan Pariwisata, atau bisa juga dikenal dengan Set Plan Pengembangan Wisata di Kawasan Situ Cipanunjang. Apabila mengingat materi yang telah saya jelaskan sebelumnya di video pembahasan yang pertama, dalam melakukan perencanaan pembangunan pariwisata, para pengelola harus memperhatikan 4 komponen dasar dalam pariwisata, yakni terdiri atas atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary. Untuk itu, saya akan menjelaskan rincian apa saja yang ada dalam setiap komponen yang akan menjadi contoh nyata, sekaligus akan saya implementasikan pada desain set plan pengembangan wisata di Situ Cipanunjang. Karena pembahasan kali ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, maka saya akan lebih fokus untuk menjelaskan detail mengenai 3 komponen saja, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Yang pertama, atraksi wisata di kawasan Situ Cipanunjang. Seperti yang telah saya jelaskan, atraksi di sini akan saya kelompokkan berdasarkan 4 komponen daya tarik wisata, meliputi something to see, something to do, something to buy, dan something to learn. Di bagian something to see atau atraksi yang dapat dilihat oleh wisatawan, yaitu terdapat taman alun-alun, spot ikon perahu, spot piramida untuk melihat pemandangan situ dari menara kecil di atas piramida, lalu bisa juga untuk melihat pemandangan situ dari area jogging track, dan sebagainya. Lalu, untuk something to do atau apa yang bisa dilakukan wisatawan selama di kawasan ini, antara lain yang bisa dilakukan adalah berkeliling di area situ ke pulau atau daratan di seberangnya dengan perahu wisata, lalu bermain banana boat, lalu khususnya untuk anak-anak bisa bermain di taman bermain edukasi seputar panas bumi. Nah, sedangkan untuk para remaja dan orang dewasa bisa melakukan kegiatan seperti olahraga outdoor, voli, atau badminton di area rumput alun-alun. Selain itu, wisatawan juga bisa pergi ke atraksi museum atau showroom kopi untuk melihat dokumentasi dan koleksi dari museum tersebut mengenai segala hal yang terkait kopi. Kemudian untuk something to buy, wisatawan bisa berbelanja ke area kios oleh-oleh untuk membeli oleh-oleh produk makanan maupun kerajinan tangan. Sedangkan untuk makanan dan minuman, wisatawan bisa pergi ke kedai-kedai makanan maupun ke kedai kopi. Dan yang terakhir, something to learn, wisatawan bisa mempelajari sesuatu melalui kegiatan seperti melihat maupun ikut dalam kegiatan menanam kopi, bagaimana melakukan perawatan tanaman kopi, hingga memanennya dan mengolah menjadi produk kopi yang siap dipasarkan atau dikonsumsi. Yang kedua, aksesibilitas. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, seperti pelang penunjuk jalan, akses mode transportasi, mode transportasi apa saja yang bisa digunakan untuk menuju ke Pangalengan dan Situ Cipanunjang, lalu apakah ada penerangan jalan, akses peta digital di Google Maps, lalu kondisi jalan aksesnya menuju area situ bagaimana, apakah sudah memadai atau belum, dan yang terakhir keterjangkauan waktu
dalam menuju lokasi tersebut. Semakin mudah dijangkau dan waktunya efisien, maka itu akan semakin bagus. Dan yang ketiga yaitu amenitas atau fasilitas penunjang pariwisata. Adapun di sini terdapat fasilitas penunjang yang utama, yaitu yang paling dibutuhkan dan harus ada di sebuah objek wisata, yaitu seperti WC, kamar mandi, musola atau tempat ibadah, kantin atau kios makanan, tempat sampah, tempat duduk, papan informasi, sampai ke tempat parkir. Fasilitas-fasilitas tersebut setidaknya harus tersedia untuk sebuah objek wisata pemula atau baru dibuka. Sedangkan sisanya seperti taman bermain, gazebo besar kecil, kios-kios, pos pusat informasi, satpam, dan lain-lain merupakan fasilitas pendukung yang apabila bisa tersedia dengan lebih lengkap dan banyak, maka wisatawan akan merasa lebih nyaman dan senang, sehingga wisatawan akan puas saat berwisata di objek tersebut. Dan baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, setelah mengetahui beberapa rincian di setiap komponen dasar suatu destinasi wisata, mari kita lihat hasil desain set plan dan desain 3 dimensi, rekomendasi tata letak set plan pengembangan wisata di kawasan situ Cipanunjang. Pembuatan desain set plan tersebut berawal dari peta kosong ini yang saya lihat dari Google Earth karena keterbatasan akses selama pandemi COVID-19. Sehingga saya dan teman-teman tidak bisa melakukan survei lapangan secara langsung. Maka dari itu, harap dimaklumi apabila hasilnya kurang maksimal atau tidak sesuai ekspektasi dikarenakan data-data yang kami gunakan untuk pembuatan set plan ini murni dari beberapa data yang kami dapatkan dari hasil wawancara beberapa tokoh warga dan beberapa orang yang pernah tahu dan paham mengenai kondisi di daerah situ Cipanunjang. Berikut sketsa rancangan desain set plan yang saya buat berdasarkan pengumpulan informasi dari beberapa sumber yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan yang ini merupakan desain set plan atau rencana tapak kawasan situ Cipanunjang yang telah jadi. Di sini terdapat beberapa gambar hasil desain set plan kawasan dalam beberapa sudut tampak. Ini ada tampak yang seolah dari satelit, tampak atas, kanan, dan kiri. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu setiap spot, titik, maupun bangunan apa saja yang saya rancang dalam kawasan ini. Pertama, dari sisi kiri gambar ini yang merupakan bagian dari sisi barat kawasan adalah sebuah gerbang atau gate masuk wisatawan, baik wisatawan yang menggunakan motor maupun menggunakan mobil. Di sisi paling ujung kiri ini terdapat tempat parkir motor sehingga wisatawan yang ingin ke situ Cipanunjang bisa berbelok ke area ini. Sedangkan wisatawan bermobil akan terus lurus kemudian masuk ke area parkir bagian timur sebelah sini. Di sini ada gapura masuk ke area wisata dengan di sebelahnya ada pos keamanan atau satpam yang bisa juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi wisatawan. Setelah itu, di sini terdapat area alun-alun dan taman. Di bagian ini terdapat beberapa tempat duduk yang bisa wisatawan gunakan untuk bersantai dan menikmati pemandangan. Namun, di sebagian area ini bisa juga digunakan untuk sarana olahraga oleh warga lokal, sehingga penempatan tempat duduk ini bisa dikurangi sesuai kebutuhan saja. Lalu di sisi selatan terdapat WC, lalu ini ada gazebo kecil yang bisa juga digunakan untuk bersantai sambil menikmati makanan maupun minuman yang disuguhkan di kios-kios makanan yang terletak di sebelah gazebo-gazebo kecil tersebut. Nah, di sini juga ada gazebo besar yang bisa digunakan untuk ruang pertemuan atau gathering untuk jumlah orang yang cukup banyak. Peletakan gazebo besar ini berada di tengah samping area alun-alun karena biasanya di area alun-alun akan sering digunakan untuk penyelenggaraan sebuah acara sehingga gazebo besar tersebut dapat menjadi ruang berkumpul maupun panggung
untuk acara yang diselenggarakan di tempat tersebut. Setelah itu, di sini terdapat sebuah piramida yang cukup besar yang sebenarnya merupakan gundukan tanah yang membentuk menyerupai piramida. Di sini dapat dimanfaatkan sebagai spot foto yang tentunya perlu dipastikan dulu keamanannya untuk aktivitas wisatawan. Lalu, tidak lupa di sini terdapat papan informasi dan tempat sampah. Lalu di sebelah piramida ini terdapat area bermain anak atau playground, sehingga sasaran wisatawan di sini tidak hanya orang dewasa saja, melainkan anak-anak juga bisa. Dan di taman bermain ini, wisatawan anak-anak tidak hanya bisa bermain, tapi juga bisa belajar dan menambah pengetahuan seputar panas bumi melalui bangunan atau wahana bermain tersebut. Setelah itu, di area sekitar situ, saya membuat sebuah jogging track yang diberi pagar tentunya untuk memberikan kesempatan pada wisatawan untuk jogging maupun berjalan santai menikmati pemandangan dari area pinggiran situ. Di sini, wisatawan juga bisa mengambil foto dengan latar belakang yang indah dari berbagai sudut di sepanjang area jogging. Lalu di sini terdapat daratan yang sedikit menjorok ke situ. Apabila air sedang pasang, maka daratan tersebut tidak akan terlihat. Tetapi jika sedang terjadi surut, daratan tersebut bisa terlihat dan biasanya dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Namun, di sini saya akan memanfaatkannya sebagai area untuk membuat kios dan rumah atau gazebo apung. Dan inilah kios apung, dan yang ini rumah atau gazebo apung. Rumah atau gazebo apung ini bisa digunakan untuk ruang pertemuan atau gathering, atau bisa juga digunakan untuk tempat makan apabila wisatawan membeli makanan atau minuman di kios apung yang ada di sebelahnya tersebut. Kemudian di sebelah sini ada perahu besar yang digunakan sebagai spot foto yang ikonik. Di sebelah sini ada dermaga dan perahu wisata untuk berkeliling situ dan menyeberangi situ ke pulau atau daratan yang ada di seberangnya. Dan apabila air situ sedang pasang atau melimpah dengan baik, wisatawan bisa bermain di spot banana boat. Banana boat ini adalah permainan olahraga air seperti jet ski air, tapi dalam bentuk banana atau perahu yang berbentuk pisang. Dan di sini saya sediakan WC dan lebih tepatnya kamar mandi yang berfungsi untuk membilas ataupun mengganti baju setelah bermain air dan basah-basahan. Lalu di sini ada kebun kopi kecil yang sengaja ditanam di tengah area wisata ini karena akan dijadikan sebagai salah satu atraksi. Jadi bangunan yang ada di sebelahnya ini merupakan showroom atau semacam museum kopi, di mana di dalamnya terdapat koleksi dan dokumentasi serta alat peraga mengenai proses dari menanam kopi hingga ke pengolahan menjadi sebuah kopi yang siap dijual sebagai produk oleh-oleh maupun kopi seduh yang dijual di kedai kopi yang ada di sebelahnya ini. Dan ini ada beberapa tempat duduk outdoor untuk pengunjung kedai kopi yang ingin bersantai di luar sambil menikmati kopi khas Pangalengan. Berbicara oleh-oleh, di sebelah sini ada kios oleh-oleh yang menjual produk makanan oleh-oleh dan juga produk kerajinan tangannya. Di area ini terdapat beberapa titik tempat sampah dan papan informasi yang biasanya diletakkan pada area yang strategis karena untuk mudah dijangkau dan mendapat perhatian wisatawan. Lalu di sini ada pusat informasi atau pos keamanan yang juga berfungsi untuk menjaga area parkir mobil. Oh iya, dan di sini juga ada WC untuk memfasilitasi wisatawan yang baru atau akan pulang dan ingin pergi ke WC dahulu. Lalu ini gapura untuk mobil masuk, dan di luar area ini terdapat musola dan WC yang letaknya di samping persis area wisata situ Cipanujang.
Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, berikut beberapa gambar desain yang sengaja dibuat 3 dimensi untuk memberikan gambaran bagaimana jika desain set plan yang saya buat benar-benar direalisasikan di kemudian hari. Selamat menikmati. Lalu pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai manajemen perencanaan tata letak pembangunan pariwisata yang akan disampaikan oleh teman saya, Maulana dari Teknik Sipil. Penempatan pengolahan sampah atau komposter yang merupakan salah satu program kerja dari teman-teman satu unit. Untuk penempatan pengolahan sampah sendiri harus berada di daerah dengan muka air tanah harus lebih dari 3 meter. Hal tersebut dikarenakan bahwa pengolahan sampah akan memberikan pencemaran secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan air tanah. Untuk menghindari pencemaran tersebut, maka muka air tanah harus lebih dari 3 meter, sehingga nanti terjadi filtrasi alami maupun pengolahan alami agar cairan dari sampah tersebut dapat terurai terlebih dahulu, sehingga ketika sampai ke muka air tanah sudah tidak mencemari lagi. Kemudian permeabilitas tanah area komposter kurang dari 10⁻⁶ cm per detik. Besaran nilai dari permeabilitas ini juga berkaitan dengan cepatnya peresapan maupun banyaknya cairan yang diresapkan dari sampah untuk menuju ke tanah, sehingga diperkirakan tidak akan mencemari air tanah lagi. Jarak terhadap sumber air minimum lebih besar dari 100 meter di hilir aliran. Jarak dari pemukiman yaitu lebih dari 1 km dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial. Nah, jarak ini disesuaikan dengan kesepakatan antara beberapa pihak dan dengan persetujuan tertentu, sehingga keberadaannya dari pengolahan sampah atau komposter ini tidak mempengaruhi kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, tidak berada di kawasan lindung, serta terlindung dari banjir. Hal ini tentu untuk menunjang keberlangsungan dari tempat pengolahan sampah. Nah, yang perlu diingat adalah persyaratan tersebut dapat berubah menyesuaikan keadaan lingkungan. Nah, kan jadi mengenai permeabilitas, muka air tanah, jarak terhadap sumber air, itu juga tergantung dari jenis tanahnya, dapat lebih dangkal maupun lebih dalam. Untuk jarak pemukiman juga tergantung dari kesepakatan antar masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait di sana.
penempatan sumur resapan air limbah. Nah, kalau kita ketahui pengolahan air yang di WC dialirkan ke septic tank, dari septic tank limbah-limbah tersebut diendapkan, terolah secara anaerob, kemudian air-airnya, ada air sisanya dialirkan ke sumur resapan air limbah. Sumur resapan air limbah merupakan bangunan yang digunakan untuk meresapkan air limbah yang berasal dari septic tank setelah mengalami pengolahan. Data teknis sumur resapan adalah sebagai berikut, yaitu ukuran maksimum diameternya 1,4 meter. Ukuran pipa yang digunakan itu bisa sama dengan atau lebih dari 4 inch atau diameter kurang lebih 10,5. Untuk ukuran kedalamannya 1,5 sampai 3 meter. Nah, sumur resapan sendiri kan digunakan untuk menyerapkan air limbah. Jadi, sebisa mungkin tidak menyebabkan pencemaran terhadap air tanah maupun sumber air minum masyarakat. Lokasi penempatannya, jarak minimum sumur peresapan terhadap bangunan dari tepi ke tepi adalah sebagai berikut. Jarak sumur dari septic tank minimal 2 meter. Sumur resapan tadi dari septic tank itu minimal 2 meter. Jarak sumur dari pembuangan sampah minimal 5 meter. Agar penyerapan-penyerapannya tidak terganggu oleh adanya mungkin sampah maupun air-air dari sampah tersebut yang mungkin akan menyulitkan penyerapan limbah ke tanah. Jarak sumur dari sumber air seperti sumur minimal 5-10 meter di bagian hilir aliran. Tentu ini berkaitan dengan pencegahan pencemaran air tanah maupun air yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang memang sumbernya dari tanah. Kemudian jarak sumur dari cubluk minimal 5 meter. Cubluk sendiri merupakan salah satu tempat buang air besar yang istilahnya tidak ada penggelontoran, hanya sebuah lubang digali dan digunakan untuk buang air besar. Nah, di situ tentu pencemarannya akan sangat tinggi jika dekat dengan sumber air maupun sumur resapan gitu kan. Jadinya minimal 5 meter di hilir, 5 meter dari hilir itu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tidak terasa kita sudah di penghujung video pembahasan yang kedua ini. Hal-hal yang tadi telah disampaikan oleh teman saya memang perlu untuk diperhatikan, dan untuk desain rancangan tapak kawasan pengembangan wisata situ Cipanunjang, saya harap Bapak dan Ibu teman-teman semuanya menyukai dan sekedar mengingatkan bahwa desain tersebut bersifat rekomendasi, sehingga apabila Bapak Ibu ingin mencoba memodifikasi sesuai kebutuhan Bapak Ibu dan warga semuanya, maka masih sangat bisa desain tersebut untuk diubah. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada salah-salah kata, saya dan teman-teman mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.